senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan. Kami sebagai hamba Tuhan kembali menyapa kita semua. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal. Kepada Tuhan yang memberkati kita sekalian. Baiklah, kami akan menyampaikan renungan firman Tuhan saat malam ini. Kami mengambil satu ayat firman Tuhan yang tertulis di dalam Yesaya pasal yang ke-58 ini. Dalam ayat yang ke-8, sebab di sini kita akan dapat melihat satu hal yang penting akan kita lakukan untuk menghadapi masa yang akan datang, masa depan yang tentu kita sangat begitu menyadari banyak rintangan, banyak pergumulan, banyak tantangan akan kita hadapi. Baik, coba kita akan membaca di dalam Yesaya 58 ayat yang ke-8. Puji Tuhan. Demikian Tuhan. Ya. Pada waktu itulah darahmu akan mereka seperti fajar, Ya. dan lukamu akan pulih dengan segera. Ya. Kebenaran menjadi barisan depanmu, Ya. dan kemudian Tuhan menjadi barisan belakangmu. Satu pemulihan yang dijanjikan oleh Allah bagi umat bangsa Israel. Sebab dalam perjalanan umat bangsa Israel banyak hal yang membuat mereka tentu tidak merasakan sukacita ataupun kebahagiaan dalam perjalanan hidup. Sebab mereka menjadi satu umat yang berontak pada Tuhan, menjadi satu umat yang tidak menghargai, menghormati Tuhan dalam hidup mereka. Tetapi di dalam kitab Yesaya pasal 58 ada janji yang dijanjikan oleh Tuhan lewat Nabi Yesaya yang mengatakan, pada waktu itu terangmu akan mereka bercahaya seperti fajar, dan mukamu akan dipulihkan dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakang. Nanti kalau kita belajar perjalanan bangsa Israel, di saat mereka berjalan dan mendahului mereka akan kebenaran, dimulai dalam perjalanan mereka nanti di waktu menuju tanah Kanaan, ada saatnya mereka diperintahkan Tuhan di waktu dalam kepemimpinan Yosua supaya tabut perjanjian ditaruh di depan. Di sini kita melihat kebenaran menjadi barisan depan dan kemuliaan Allah barisan belakang. Dan inilah yang harus kita ingin lakukan di dalam kehidupan kita, dalam perjalanan hidup kita untuk menempuh masa-masa yang akan datang. Sebab kita tidak pernah mengetahui apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan tidak satu pun manusia dalam dunia bisa mengatakan masa depan saya akan menjadi masa depan yang penuh dengan bahagia. Dan di antara kita pun tidak bisa memastikan masa depan mereka akan masa depan yang penuh dengan kesuksesan. Tetapi yang tahu di depan ada tantangan, di depan kita ada pergumulan. Dan dunia juga mengaku. Bukan hanya kita yang mengaku, tapi dunia ini juga mengaku bahwa masa-masa kesulitan akan datang di dunia. Alkitab juga mencatat itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Pada masa-masa yang sama akan nyatalah kesukaran di dunia. Dan itu menjadi satu problema dalam kehidupan saya dan saudara sebagai manusia yang hidup pada hari sama. Karena kita ada di tengah zaman yang sukar. Kita ada di tengah-tengah zaman yang penuh dengan rintangan, yang penuh dengan tantangan dalam kehidupan kita. Dan tidak satu pun kehidupan manusia yang bisa berkata, aku akan kuat dan bertahan menghadapi masa yang akan datang.
Sebab kita tidak tahu sebesar mana gelombang yang akan dihadapi oleh manusia. Sebesar mana tantangan yang akan kita hadapi ke depan, kita tidak tahu. Dan Alkitab tidak menjanjikan bahwa kita tidak akan menghadapi tantangan. Tetapi semua manusia di dalam dunia ini, mau siapapun dia, akan bisa dihadapkan satu tantangan, satu pergumulan dalam kehidupan. Tetapi Tuhan datang lewat pesta Natal yang penuh sukacita, pesta Natal yang penuh bahagia ini, mengajak saya dan saudara bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Itu yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Bagaimana hidup kita, bagaimana kita berjalan untuk menempuh masa depan kita bersama dengan Tuhan. Maka disinilah dikatakan, biarlah kebenaran menjadi barisan depan. Itu yang harus kita lakukan. Biarlah kebenaran itu menjadi barisan terdepan dalam kehidupan kita untuk menempuh perjalanan hidup kita ke depan. Jangan biarkan kita berjalan tanpa kebenaran, tetapi biarkanlah kebenaran itu menjadi terdepan untuk menuntun langkah-langkah setiap kehidupan kita. Kebenaran itu artinya firman. Kita baca sebentar dalam Yohanes pasal 17, dalam ayat yang ke-17. Apa itu kebenaran yang dikatakan yang harus menjadi barisan depan dalam langkah-langkah perjalanan kita? Saya mau ajak sedang jemaat Tuhan, jangan sampai kita mengabaikan pernyataan firman saat malam ini. Tetapi biarlah kita sama-sama berkomitmen di dalam hati kita. Tahun 2023, saya akan menjadikan kebenaran firman Allah menjadi barisan terdepan dalam kehidupanku, supaya kita melihat bagaimana firman itu akan menuntun langkah-langkah setiap kehidupan kita. Sebab kebenaran itu al-firman Tuhan. Amin. Kalau kita berjalan sesuai dengan firman, artinya firman yang menjadi penuntun langkah kita. Kita tidak akan pernah jatuh, kita akan pernah terbantu, tapi kita akan tetap berjalan dengan bagus. Kita akan berjalan dengan penuh anugerah dari Tuhan. Coba kita lihat dalam Yohanes pasal 17 ayat 17. Puji Tuhan. Teruskan. Ya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Ya. Firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, karena firman-Mu itu adalah kebenaran. Saya mau katakan kepada kita, orang yang berjalan dengan kebenaran, Tuhan tak pernah mempermalukan kehidupannya. Ini menjadi pegangan, menjadi satu keyakinan dalam hati saya dan saudara. Setiap kehidupan anak-anak Tuhan yang berjalan dalam kebenaran dan membuat kebenaran itu menjadi barisan terdepan dalam kehidupannya, artinya firman yang menjadi pelita dalam kakinya dan terang dalam jalannya, maka hidupnya tak pernah akan dipermalukan Tuhan, tetapi dia akan menjadi umat yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Daud berkata dalam kitab Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Itu dia Daud yang menyadari begitu banyak tantangan yang akan dihadapi ke depan. Daud menyadari tanpa firman yang menuntun langkah kehidupannya, dia akan tak pernah bisa menghadapi tantangan yang sedang menanti kehidupan Daud. Tetapi dia sadar, di saat firman itu menjadi barisan terdepan dalam kehidupannya, dia akan mampu menghadapi musuh, dia akan mampu menghadapi tantangan, dia akan mampu menghadapi melewati segala rintangan-rintangan dalam kehidupannya, sebab dia tahu dalam firman Allah itu ada kekuatan Allah. Amin. Natal ini bukan hanya sekedar berpesta, tetapi kita harus meyakinkan Yesus yang telah datang ke dunia adalah firman yang telah menjadi manusia. Itu kebenaran. Dan kebenaran itulah
yang ingin menuntun langkah hidup kita. Di mana kita melangkah, di situ ada kebenaran. Supaya apa? Supaya kita tetap melihat bagaimana langkah hidup kita akan tetap menjadi satu langkah-langkah yang berkenan dengan Tuhan. Di sini kita melihat bagaimana Tuhan mengingatkan satu bangsa yang dikasih Tuhan, bangsa Israel. Jadikanlah kebenaran itu menjadi barisan depan, dan kemudian Allah menjadi barisan belakang. Nanti besok kalau Tuhan beri lagi, kita akan melihat bagaimana kuasa kebenaran dalam tahun perjanjian yang menuntun umat bangsa Israel melewati padang gurun menuju tanah Kanaan. Supaya jangan sampai kita gagal dalam perjalanan kita. Ini berkat Natal ini sangat begitu luar biasa bagi kita.